Pagi, mungkin kita bisa langsung mulai saja. Ini akan highlight aja di ini tentang perusahaan yang baru saja kita initiate, itu di MIDI Utama Indonesia. Jadi, PT MIDI Utama Indonesia itu didirikan tahun 2007 dan mulai masuk IDX di tahun 2010. Kemudian MIDI ini targetnya adalah middle to upper consumer class. Kemudian MIDI ini juga memiliki beberapa tempat untuk mereka berjual di seluruh Indonesia. Jika kita melihat di chart bagian kanan atas, itu merupakan region daerah-daerah yang MIDI telah masuki. Yang berwarna kuning merupakan daerah-daerah yang belum MIDI masuki. Kemudian juga store footprintnya di Indonesia sudah banyak juga, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kemudian dari total MIDI sendiri, pertambahan toko kita bisa melihat dari tahun ke tahun itu minimal sekitar 150 toko per tahunnya. Dari jenis-jenis tokonya sendiri, store formatnya dari MIDI itu juga berbeda-beda. Ada dari Alpha MIDI Super, MIDI Fresh, kemudian juga dari Lawson dan juga Alpha MIDI store yang biasanya. Mungkin bisa next. Jadi dari penjualan mereka itu difokuskan di fresh food, non food dan juga satu lagi adalah food biasa. Nah, untuk mereka ini mereka memang mendorong penjualan di fresh food dan juga di non food seperti di home and personal care. Tesis kami di MIDI untuk di 2024 dan juga 2025 adanya improvement pada SSSG-nya. Hal ini didorong karena ada momentum naik dari store format yang ukuran menengah yang fokusnya ke mid to high end consumer. Kemudian juga MIDI ada lokasi di luar Jawa yang merasakan double digit growth ekonominya, seperti di Pulau Sulawesi dan juga di Pulau Kalimantan. Kemudian MIDI juga mendorong penjualan produk yang high margin yang setelah disebutkan seperti tadi di fresh food dan juga di home and personal care. Kemudian adanya fenomena penutupan toko-toko besar super hyperstore yang ini menguntungkan untuk pemain-pemain minimarket. Kemudian juga di manajemen telah merevisi guidance mereka, kemungkinan di stronger sales per store traction-nya naik. Sekarang revenue growth kita akan ada ekspektasi di 13%, yang sebelumnya itu di 11%, dan SSSG naik menjadi 8%, yang tadi 6%. Kemudian untuk net profitnya sendiri kita akan melihat pertumbuhan akan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya, dari tesis kami juga melihat bahwa adanya improvement di store productivity. Hal ini dikarenakan adanya ekspansi keluar Pulau Jawa, itu mengakibatkan salary dan juga rental cost yang menurun. Serta adanya penutupan-penutupan toko yang tidak produktif, seperti di Lawson, di mana tahun lalu terjadinya ekspansi besar-besaran penambahan toko Lawson di Indonesia. Untuk sekarang total pertambahan sekitar 97 toko baru dan di total manajemen strategi akan menambahkan sekitar 200 toko di tahun ini. Sekarang masih on track untuk penambahan sekitar 200 toko hingga akhir tahun. Mungkin bisa kita lihat dari revenue breakdown-nya itu total memang masih didorong oleh Greater Jakarta dan juga ex Jakarta. Kita melihat akan adanya pertumbuhan pendapatan dari luar Jabodetabek. Kemudian dari revenue dari type of segmentnya, kita melihat bahwa memang akan masih didominasi oleh food segment, namun dari yang kita perkirakan dengan adanya manajemen untuk mendorong produk non-food seperti home and personal care, itu akan memberikan kontribusi lebih besar ke total pendapatan. Untuk cost breakdown sendiri, memang paling besarnya itu adalah dari salaries, utilities, rent, dan juga distribusi. Next, mungkin bisa kita lihat first half financial performance dari totalnya sendiri, pertumbuhan revenue itu di sekitar 13,6%. Dan untuk segmen income-nya pertumbuhan di 12,0%.
Ini chart berikut merupakan sebelum adanya eliminasi uh, dari tiap segmen. Kemudian untuk gross profitnya sendiri itu bertumbuh di 15,7%. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang baik dengan alasan-alasan tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi aktivitas di luar Pulau Jawa, menguntungkan MIDI, kemudian juga ekspansi MIDI yang pada tahun lalunya itu mendorong SSSG serta revenue per store tumbuh lebih cepat. Oke, next. Jadi kita initiate dengan rekomendasi buy. Share price target price kami itu di 540 berdasarkan 26,3 kali PE. Ini kita ngambil dengan asumsi ada penutupan store yang tidak produktif, terus juga mendorong higher yielding items, kemudian juga lower cost buat ekspansi di luar Jawa. Serta kita melihat memang dia memiliki margin yang lebih tebal dibandingkan minimarket lainnya. Resiko terhadap call kami yaitu ada weak purchasing power, higher rental ataupun salary cost, kemudian juga lower than expected SSSG, dan terakhir di ekonomi yang tidak favorable. Mungkin itu yang bisa kami berikan untuk MIDI. Mungkin bisa saya kembalikan. Terima kasih.